Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang hukum perlindungan saksi dan korban. Apakah itu hukum perlindungan saksi dan korban? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, disingkat sebagai LPSK, adalah lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditunjukkan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana berdasarkan dengan beberapa negara lain. Inisiatif untuk membentuk Undang-Undang Perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari sekelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi korban membuat rancangan undang-undang ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak tahun 2001 hingga tahun 2005 agar masuk dalam rancangan prolegnas. Gagasan untuk menghadirkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat memulai mempersiapkan perancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi, proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi. Selanjutnya tahun 2001 Undang-Undang Perlindungan Saksi diamankan untuk segera dibentuk berdasarkan ketetapan MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi bahwa kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, solusi dan nepotisme Juni 2002 berdasarkan legislasi DPR Republik Indonesia mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Undang-Undang Persian Against Corruption pada tahun 2003 dalam pasal 32 dan 33 konvensi dan disebutkan bahwa kepada setiap negara beratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli pembalasan atau intimidasi, termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 rancangan Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi RANPK yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005, Februari 2005. Rapat Purna ke-13 DPR Republik Indonesia periode 2004 sampai 2009 telah menyetujui program legislasi nasional, salah satu rancangan undang-undang yang prioritas untuk segera dibahas dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi. 10 fraksi di DPR Republik Indonesia memandang bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintah yang bebas dari korupsi. Akhirnya, Juni 2005 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden
Lalu tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan daftar inventarisasi masalah tentang rancangan undang-undang perlindungan saksi dan korban kepada MPR Republik Indonesia. Awal Februari 2006 Komisi Ketiga DPR Republik Indonesia membentuk panitia kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas rancangan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Pada bulan Juli 2006 rapat Prapurnama DPR Republik Indonesia akhirnya menegaskan rancangan undang-undang perlindungan saksi dan korban menjadi undang-undang perlindungan saksi dan korban. 10 fraksi di DPR Republik Indonesia mendukung berdasarkan keberadaan undang-undang tersebut. Pada tanggal 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 64. Salah satu amanat yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK yang dibentuk paling lambat setahun setelah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Keanggotaan LPSK terdiri dari tokoh-tokoh yang profesional dan keanggotaan LPSK periode 2008 sampai 2013 diangkat oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara memulai keputusan Presiden nomor 6P tahun 2008. Pada tanggal 8 Agustus 2008 berdasarkan keputusan Presiden tersebut telah diangkat 7 orang anggota LPSK. Yang pertama Abdul Haris Semendawi SH LLM, dan yang kedua I Kutut Sudiharsa SH MSI, dan yang ketiga Liz Sulistiana SH MH, dan yang keempat Lilis Pintauli Siregar SH, dan yang kelima Dr. Andas Mira Diarsi MA, dan yang keenam Haji Rahman Ridul Kisono BCIP SHMH, dan yang terakhir atau yang ketujuh Dr. Andas Haji Teguh Swedarsono SIK SHMSI. Dalam menjalankan tugasnya, LPSK terdiri atas unsur-unsur pimpinan dan anggota. Unsur pimpinan LPSK terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK. Pelaksanaan kegiatan LPSK dilakukan oleh beberapa anggota yang bertanggung jawab dan di bidang-bidangnya, yakni bidang perlindungan, bidang bantuan kompensi dan restitusi, bidang kerjasama, bidang pengembangan dan bidang kelembagaan, dan bidang hukum
dan bidang hukum di Semensi dan Humas. Agar tugas dan fungsi LPSK sebagaimana diamankan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dapat berjalan, maka diangkat seorang sekretaris berdasarkan Permen Sesnik Nomor 5 Tahun 2009. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.